Seharusnya orang kalau mengadu kepada seseorang maka akan meminta solusi sesuai dengan yang diadu. Kalau saya melaporkan bahawa masjid, air kran di masjid tidak hidup, saya laporkan ke panitia, maka saya mohon solusinya adalah tolong bereskan tu kran. Kalau listrik mati kita ngadu ke PLN, maka solusi yang kita minta adalah tolong segera datang ke rumah untuk hidupkan listrik. Begitu seharusnya yang diadu, kemudian dicari solusi sesuai dengan pengaduan. Tapi lihatlah Nabi Allah Ibrahim setelah mengadu kepada Allah tentang keadaan keluarganya yang ditinggalkan di daerah yang tidak ada tumbuhan, maka kita bisa menebak seharusnya kalimat berikutnya, seharusnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, tumbuhkanlah tumbuhan. Itu yang paling logika, karena pengaduannya tentang masalah tanah yang nggak bisa tumbuh. Maka Nabi Ibrahim bisa minta, ya Allah, turunkan hujan, tumbuhkan tumbuhan. Tapi ternyata tidak begitu permintaan Nabi Allah Ibrahim. Apa yang dia minta? Rabbana liyuqimus salah. Ada 3 permintaan untuk menangani penderitaan yang akan muncul bagi Hajar dan Ismail, dan untuk menjaga Hajar dan Ismail Nabi Allah meminta 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yuqimus salat, yang mendirikan salat. Kan terkesan aneh Bapak Ibu maka Allah, masa urusannya urusan tanaman, tapi kok minta supaya mendirikan salat. Ini perlu difikirkan begitu panjangnya. Kenapa salat yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim agar Hajar dan Ismail mampu melakukannya? Pertama, karena salat yang bisa memancing keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang hidup boleh miskin, tetapi keberkahan hanya turun kepada si miskin yang salat. Keadaan kita boleh terjadi musim paceklik, apapun boleh terjadi, tetapi yang bisa membuat kita mampu menghadapinya adalah salat. Maka salat itu sumber keridaan Allah. Aneh kalau ada orang meninggalkan salat lalu bermohon-mohon kepada Allah. Rata-rata orang yang tidak salat, Allah hancurkan gaya hidupnya. Allah akan sempitkan rezekinya. Semakin cepat kita melakukan salat, semakin cepat Allah menurunkan rezeki yang telah dibuat kuota untuk kita. Maka coba lihat gaya orang tidak salat. Mohon maaf Bapak Ibu, yang paling banyak itu biasanya supir. Mohon maaf nih kalau ada supir di sini, tidak semua supir. Supir yang di sini tentu tidak masuk. Tidak termasuk orang meninggalkan salat. Hai, di sini saja hadir berarti. Tapi rata-rata supir banyak meninggalkan salat. Berapa kali naik L300 diberhentikan di masjid, supirnya tidak salat. Kita disuruh salat, supirnya santai saja. Nanti nanya, sudah selesai? Menyuka selesai, dah berangkat belum? Dia tidak salat. Subhanallah, begitu pedenya. Kuli bangunan hampir merata tidak salat. Sekarang lihat rezeki mereka, uang banyak, itu sekali menjadi kuli sehari bisa dapat 100.000. Makan ditanggung, tapi Masya Allah hidup begitu-begitu saja, penuh dengan masalah. Uang entah ke mana, dapat uang 100.000, 70.000 untuk rokok, apalagi rokok sudah naik selama corona. Jadi hidup Allah buat dia dapat rezeki dengan rahmannya, tapi Allah tahan rahimnya. Allah tidak sayang kepada mereka. Makanya Nabi Allah Ibrahim memohon, ya Allah, buatlah Ismail dan Hajar tetap mendirikan salat. Liyuqimus salat. Bahasa Arab ini diambil dengan metode fi'lun mudhari' yuqimu. Jadi maksudnya, ya Allah, mohonlah buat mereka tetap salat selama-lama. Dari sekarang sampai ke depan tetaplah mereka salat. Jadi salat itu memancing keberkahan. Kalau Allah sudah berkahi, Allah sudah ridai, mudah bagi Allah menyelesaikan semua permasalahan.
Bapak Ibu, kalau ada kolam ikan atau kolam rawa-rawa lah, kita takut anak kita tenggelam, maka apa yang bisa kita lakukan? Ini ada kolam di depan rumah atau ada kolam tetangga yang terbuka. Untuk membuat anak kita tidak tenggelam, apa yang bisa kita lakukan? Pilihannya dua: meminta untuk dipagari kolam tersebut atau mengajarkan anak kita berenang. Mana pilihan yang lebih utama? Mengajarkan anak kita berenang. Jadi kolam manapun yang dia kebetulan masuk, dia tetap bisa selamat. Enggak mungkin kita terus-terusan semua kolam di komplek kita minta mohon dipagari. Galak-galak gop lah. Dia yang beli tanah, dia yang buat kolam. Apakah semua kita baru sewa di rumah itu? Masa kita minta tolong bapak-bapak kolamnya dipagari, anak saya masih kecil? Tidak mungkin begitu. Satu-satunya solusi paling efektif adalah mengajarkan berenang. Begitulah ibaratnya orang yang diajarkan salat, anak-anak diajarkan salat sama dengan mengajarkan berenang. Dimanapun ditempatkan penuh dengan maksiat, mau kuliah di Jogja, Surabaya, Medan atau di mana saja yang mungkin Masya Allah maksiat luar biasa, tapi dia sudah kita ajarkan cara berenang, begitulah dia bisa menyelamatkan diri dimanapun dia berada. Tapi kalau kita mengirimkan uang ke dia, "Dek, hidup di sana aman ya, ini uang makan, ini uang SPP, ini uang ini, hati-hati jangan masuk ke pagar orang," tapi tidak ada salatnya, tetap jatuh ke maksiat. Dan kesalahan orang paling banyak hari ini mengajarkan salat tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya salat itu diajarkan di umur anak 7 tahun, bukan di waktu baligh. Dan insya Allah keluarga yang mengamalkan sunnah ini dari 7 tahun sudah sibuk ngejar-ngejar anak. Allah pelihara dia, Allah pelihara anaknya, dan insya Allah anaknya paling kurang terbebas dari maksiat besar. Makanya Nabi Ibrahim memohon ke Allah, "Ya Allah, jagalah keluargaku melalui buat mereka bisa salat." Bapak Ibu nak Allah. Kemudian doa kedua untuk menjaga Hajar dan Ismail disambung oleh Ibrahim alaihissalam. Apa katanya? "Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim." Dan buatlah hati-hati manusia, afidah fuadun, buatlah hati manusia. Fuad itu lebih dalam daripada qalbun. Kalau qalbun hati yang berbentuk daging, fuad itu sanubarinya yang bergerak di dalam hati. Nabi Allah Ibrahim memohon ke Allah, "Ya Allah, buatlah sanubari manusia tahwi ilaihim." Hawa yahwi itu dalam bahasa Arab terjun bebas ke bawah dengan keinginan yang kuat. Jadi kalau orang merindukan sesuatu, misal dia mengejar sesuatu, terjun bebas untuk mendapatkan orang yang dirindukannya, itu enggak mikir panjang, itu tahwi. Maksud Nabi Allah Ibrahim buat orang-orang merindukan mereka. Kerinduannya begitu kuat. Makanya yang lewat pertama setelah Ismail dan Hajar berada di situ adalah kafilah Jarhum, saya lupa nama kafilah ini. Dalam sejarah disebutkan, dalam sirah Nabi ini di sirah Nabawiyah disebutkan, kafilah pertama yang melewati, langsung begitu lihat Hajar dan Ismail, mereka seperti merasa di sini tempat yang indah, yang baik untuk melakukan. Langsung dirikan tenda, kemudian melihat sudah ada air, yaitu Zam-Zam, sampai akhirnya berkumpullah banyak kafilah di situ sampai menjadi kota Makkah. Dan tahukah kita kenapa hari ini orang yang sudah pernah ke Mekah, baik haji maupun umrah, selalu terselip di hati rasa rindu ingin kembali? Pasti bapak itu, kecuali pergi dengan uang haram baru nggak ada rindunya. Kalau pergi dengan uang halal, pulang pasti merasa bahwa rindu kena balik dom. Semua begitu, semua merasa seakan-akan terbayang-bayang ingin balik melihat Baitullah, padahal biasa saja. Kenapa itu?
Para ulama tafsir menyebutkan hasil dari dimakbulkannya doa Ibrahim, siapa yang pernah ke sana pasti mendapatkan kerinduan yang kuat. Begitulah Nabi Ibrahim memohon ke Allah agar keluarganya Hajar dan Ismail bisa bergaul dengan manusia dan orang rindu kepadanya. Makanya salah satu ciri orang yang baik dirindukan oleh orang banyak. Jadi kalau kita enggak pulang kampung, Pak ditanya, "Pekan hanai waji, menyohanai waji hana mangat dan moro raya." Begitu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, kenapa dia tidak pulang? Jadi ada 10 orang anak, yang dirindukan itu 2 orang anak ini, misal contohnya. Kok enggak pulang si fulan? Kok enggak pulang? Kalau dia enggak pulang, rasanya kayak tabu, kayak hambar begitu keadaan hari raya. Sifat ini itu tidak semua orang memilikinya. Sifat dirindui oleh manusia. Maka jadilah orang yang dirindukan oleh manusia, bukan orang yang dibenci oleh manusia, bukan orang yang tidak diinginkan kehadirannya oleh manusia. Jangan buat orang gembira di saat kita meninggal dunia, tapi buatlah air mata orang menetes telah hilang seorang sahabat yang di atas dunia selalu dirindukan, telah hilang seorang jamaah yang selalu bersama kita tersenyum. Jangan buat waktu kita meninggal diumumkan telah meninggal fulan bin fulan, lalu kemudian orang mengatakan, "So mati, ji mati, bah mati kiri." Kita solat tetapi gaya bahasa kadang-kadang suka temerna. Ditanya orang, kita selalu dalam keadaan marah-marah. Ini tidak membuat orang rindu. Orang rindu di mana orang kalau dirindukan dimanapun dicintai. Isteri itu paling mencintai. Bukti bahwa suami itu baik adalah selalu dirindukan isteri. Itu bukti suami baik. Sebentar ditelepon, "Abang kapan pulang?" Kalau bisa jangan pulang-pulang. Jangan, enggak begitu juga. "Abang kapan pulang?" Begitu juga isteri pergi sebentar ditanya, "Ya panjang kau ya? Kau apakah?" Begitulah, walaupun gaya bahasa suami kadang-kadang agak sedikit kasar-kasar, tapi hatinya tidak bisa menipu. Jadi isteri paham-paham suami itu baik bukan kadang-kadang di mulut, tapi baik dari gerakan. Kami para suami kadang-kadang di mulut terkesan tidak baik, karena memang gaya bahasa laki-laki itu tegas, keras seperti tanah. Tetapi amaliyahnya yang menunjukkan dia baik. Memang bahasanya kasar, tapi uang belanja tidak pernah kurang. Itu suami baik. Jadi itu perlu dipahami. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana seni doanya Nabi Ibrahim. Dia memohon ke Allah, "Ya Allah, buatlah orang merindukan anak kami, merindukan anakku." Artinya orang-orang rindu dalam arti kata senang kepada mereka, agar mereka bisa aman tinggal di sini. Bapak Ibu sekarang yang anaknya berada di luar daerah, pernahkah berdoa seperti ini? "Ya Allah, buatlah anakku menjadi orang yang dirindukan oleh orang sekitarnya." Kalau doa ini diterima, anak kita aman dimanapun, orang membutuhkan dia, dia bisa jadi pemimpin umat dimanapun berada. Kita lupa berdoa dengan gaya Nabi Allah Ibrahim. Allah angkat doa ini menunjukkan keistimewaan doa. Paling banyak doa-doa yang dicantumkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim, paling banyak, karena hebatnya gaya beliau berdoa. Permintaan yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim mengatakan, "Warzuqhum minas samarat." Ya Allah, berikan rezeki kepada keluargaku ini minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur kepadamu. Tadi waktu ngadu mintanya, waktu ngadu masalahnya tidak bisa tumbuhan di situ. Lalu lihat gaya Nabi Ibrahim berdoa. Waktu minta yang ketiga, dia minta, "Ya Allah, berikan mereka rezeki berupa buah-buahan." Nabi Ibrahim tidak minta, "Ya Allah, berikan rezeki supaya pohon bisa tumbuh." Tidak, langsung Nabi Ibrahim minta, enggak perlu pohon tumbuh, tidak perlu hujan, enggak mengapa. Yang penting, "Ya Allah, isi pohon itu kirimkan kepada anak dan istriku." Bisa bayangkan Bapak Ibu, beliau tidak minta supaya tumbuh pohon, tapi buahnya yang engkau kirimkan ya Allah kepada anakku.
supaya mereka menjadi orang yang bersyukur, bukan supaya mereka menjadi orang yang tidak lapar, tapi semoga dengan apa yang engkau beri bertambah syukur mereka kepadamu. Begitu mulianya doa ini. Dan hebatnya lagi, disinilah doa Nabi Ibrahim makbul sampai hari ini. Kota Mekah itu bukan sebagai penghasil, Pak. Hari ini kota Mekah itu bukan sebagai kota yang bisa memproduksi buah-buahan, tanahnya tetap tandus, tapi Allah kabulkan doa Ibrahim. Di sekitaran Mekah Allah buat menjadi daerah subur. Siapa yang pernah ke Taif, Pak, waktu umrah, itu daerah Masya Allah suburnya luar biasa. Daerah Uyanah, daerah beberapa wadi di sekitaran Mekah, dari situlah tumbuh semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan dari sanalah diangkut ke kota Mekah. Bayangkan Mekah tidak perlu memproduksi, tapi Allah buat akibat makbulnya doa Ibrahim. Maka orang yang dimuliakan Allah, dia kadang-kadang tidak perlu mencari rezeki, tapi rezeki mendatanginya tanpa harus melakukan sesuatu yang melelahkan. Itu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk manis, Pak. Buka pesantren, ajarkan anak Al-Quran, ajarkan tahfidz Quran. Masya Allah, orang-orang berduyun-duyun membawa buah-buahan tanpa pohon. Saya sering dapat bungkusan buah-buahan tanpa pohon, Pak. Tapi bukan bermakna saya dimuliakan Allah begitu saja. Artinya begitulah ibaratnya. Subhanallah, Allah bisa muliakan kita. Kita tidak pernah tanam jambu, tapi jambu selalu ada di rumah kita. Bagaimana caranya? Muliakan Allah, maka Allah akan muliakan engkau.